Perjalanan bangsa ini selalu riuh. Demikian adanya sebuah bangsa yang sedang bertumbuh menjadi matang. Agar kemudian niat baik kita bernegara itu tercapai. Ada banyak gangguan di sana sini. Salah seorang di antara tokoh atau pihak yang sering mewarnai catatan-catatan publik itu, khususnya dalam hal kritik-kritik itu adalah ahli atau pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri. Hari ini menjadi tamu Akbar Faisal Uncensored. Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pensiun sebetulnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UI. Emang ada masa pensiun? Kan abang masih muda, kenapa pensiun? Ikut pilkada dulu tahun 2012 Di? Jakarta, independen. Oh. Nah, jadi syaratnya harus mundur. Mundur. Tapi masih ngajar. Masih sekali-sekali, jadi tetapi tidak pegang kelas. Tidak pegang kelas ya. Jadi adik-adik yang misalnya minggu depan saya akan mengajar 2 kelas digabung, karena saya tidak bisa mengajar yang sama 2 kali gitu ya, nggak bisa gitu. Ya udah sekali jadi digabung, saya kasih kuliah semacam kuliah umum lah. Artinya kegiatan apa namanya itu akademis itu masih aja? Ada. Masih ada. Tapi kan kita memahami Bang Faisal itu seperti sejak 20-30 tahun lalu itu sebagai seorang pengamat ekonomi. Hari ini yang paling mengemuka dari kritik abang itu tentang kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini ada beberapa catatan di kami, terutama dalam hal pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Dari target awalnya itu 2022 selesai, kecepatan 350.000 km, waktu tempuhnya maksimal 46. Semula 86,5 triliun, sekarang menjadi 114 triliun, artinya ada penambahan 27,09 triliun, dan itu diambil dari APBN. Atau sekarang dibiayai oleh APBN. Seperti itulah kira-kira yang berpendar di ruang publik. Selanjutnya, ini maju mundur APBN dalam pembengkakan biaya kereta. Tahun 2015, Presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN. Tetapi pada tanggal 9 Oktober 2021, Pak Jokowi merestui penggunaan APBN. Panjangnya 142,3 km. Nilai investasi seperti yang saya sampaikan tadi ada pembengkakan 27 triliun. Nilai saham juga Indonesia PT Pilar Sinergi 60%, Beijing Yawan itu 40%. Nah ini kalkulator Faisal Basri soal balik modal kereta cepat. Ini yang paling banyak diperdebatkan. Kalau keterisian kursinya 50%, harga tiket 250.000, 30 kali dalam sehari tripnya, balik modalnya 139 tahun. Wow, terlalu Balik modalnya dalam artian saya belum memperhitungkan biaya operasi. Artinya lebih lama dari itu? Lebih lama. Oke, saya kasih data dulu Bang. Keterisian kursi 60%, harga tiket 350.000, 83 tahun balik modalnya. Yang paling cepat balik modalnya itu adalah 100% keterisian kursi, harga tiket 400.000, tripnya 39 kali dalam satu hari, hanya 33 tahun balik modalnya. Ada banyak catatan soal ini. Sebenarnya apa yang abang ingin katakan menyangkut dengan proyek ini? Akal sehat tidak akan balik modal karena sifat kereta cepat itu adalah substitusi dari pesawat. Jadi misalnya mengapa Kuala Lumpur Singapura itu visible? Karena frekuensi pesawatnya itu 30.000 penerbangan Kuala Lumpur Singapura itu setahun, tertinggi di dunia untuk penerbangan 2 kota. Jadi visible sekali. Visible sekali saja dibatalkan karena ada faktor-faktor lain. Nah, Jakarta Bandung alternatifnya banyak.
Ya, mau apa? Mau parahyangan, mau kendaraan pribadi, mau bus, mau pesawat juga sudah ada begitu ya. Karena rata-rata kereta cepat di dunia ini kira-kira rata-ratanya seluruh dunia itu 500 kilometer. Namanya kereta cepat karena apa? Pesawat itu tidak bisa ditambah terus. Karena lalu lintas di udara itu kan harus dijaga. Jadi ini substitusi dari pesawat. Nah kalau ke Bandung kan bukan substitusi dari pesawat kan. Dan anehnya kalau kereta cepat itu kan untuk menyaingi pesawat itu karena bandara biasanya kan di luar kota. Maka kalau kereta cepat di tengah kota, di London, di Paris, di Tokyo, di mana-mana di tengah kota. Kelebihannya itu. Sehingga kita mengirit perjalanan dari titik awal ke bandara yang bisa makan waktu 1 jam sendiri kan. Bolak-balik 2 jam. Nah, Bandung adanya di Halim ya dan di tadinya Gede Bage berganti menjadi Tegaluar, sekarang ditambah lagi Padalarang. Jadi tidak berhenti di tengah kota Bandung. Dan ujung-ujungnya lebih lambat dari kendaraan pribadi, lebih lama ya, dari kendaraan pribadi, dari pesawat lebih lama. Karena pesawat itu berhentinya bisa di Hussein, Sastra Negara di tengah kota. Jadi memang ini bukan proyek transportasi. Jadi tapi proyek properti. Di Tegaluar ada properti besar, ya. Di Walini ada proyek yang akan dikembangkan jadi pariwisata. Jadi bukan murni kereta cepat. Anda ingin mengatakan bahwa proyek yang sekarang dibiayai oleh APBN ini itu untuk memfasilitasi proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan negara? Ya. Saya dapat informasi dari seorang menteri yang saya tidak ingin sebutkan namanya. Itu spekulasi tanahnya sudah dikuasai oleh perusahaan properti besar. Nah sekarang mereka agak kelimpungan kan karena Walininya belum dibangun. Jadi tadinya kan Halim, Karawang, di Karawang kan ada Lipo kan. Mekarta. Kemudian dan Lipo itu salah satu pendukung luar biasa besar. Saya pernah debat dengan Pak Muhtar Yadi di tengah para pengusaha ya. Nah dari Jakarta Halim, Karawang, Walini, kemudian Tegaluar. Nah sekarang Walininya di freeze, diganti Padalarang. Nah dari Padalarang harus naik kereta konvensional. Mana ada di dunia seperti itu kereta cepat. Ya, cuman 38 menit ya. Nggak ada orang mau tidur aja sudah bangun lagi kan. Jadi nggak comfortable buat. Tapi coba kalau kita dari Tokyo ke Osaka. Aduh kita bisa tidur nyenyak seperti di pesawat kan. Jadi kenyamanannya sama dengan pesawat. Harganya pun nggak sensitif. Karena mengambil segmen pesawat. Nah kalau ini nggak jelas kan segmen mana yang mau diambil. Dan ingat, ibu kota mau pindah, berubah lagi nih senario. Kita masih pada bagian fisik dari proyek ini. Yang Abang barusan sampaikan tadi itu, meskipun tidak baru, tapi saya tetap saja merasa kaget dan mengelus dada kalau memang ternyata seperti itu. Apa itu tadi yang Abang bilang? Ini adalah proyek tanda petik memfasilitasi proyek-proyek yang ada di sepanjang jalur itu. Bahkan Abang tadi sudah menyebut satu nama situ, Lipo, dengan proyek di Meikartanya. Seberapa valid argumen ini, Bang? Saya harus bertanya soal itu. Karena argumen dari sektor transportasinya enggak ada. Enggak masuk. Enggak masuk. Ya. Kemudian kedua, selalu pemerintah mengklaim kenapa milih China. Karena China itu business to business kan. Tidak ada jaminan pemerintah sama sekali. Ya tidak mungkin. Jepang tidak mau karena apa? Memang tidak visible.
Oleh karena itu Jepang cuma mau membiayai yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah. Kalau rugi proyek ini, ya pengembalian utangnya tetap jalan kan. Artinya abang bisa membenarkan keputusan pemerintah berpindah tanda petik dari Jepang ke China. Betul. Meskipun Karena ini nggak mungkin business to business. ya, itu pada bagian itu abang clear ya. Oh iya. Meskipun banyak yang memprotes tidak elok dan tidak etik karena Jepang yang membuat studi kelayakannya, kemudian kok diambil oleh China. Seperti itu, Bang? Betul. Oke. Sekarang kita kembali tetap pada China. Oke, dilanjutkan secara bisnis to bisnis. Tapi ini catatan Anda loh. Tak usahlah 139 tahun, itu pun belum dimasukkan biaya operasionalnya. Belum. Itu bisa sampai berapa lama itu? Waduh. Ya makanya saya bilang sampai kiamat pun tidak akan balik modal, itulah. Iya, makanya. Jadi pembayaran bunga belum masuk. Bunganya kan 2%. Iya. Jadi cost of capitalnya tinggi sekali. Kalau Jepang kan cuma 0,2. Oke. Jadi silahkan pilih. Tapi sangat tidak beralasan kalau memilih China karena bisnis ini kan justifikasi yang dibuat belakangan kan. Jadi proyek ini pada dasarnya tidak visible secara bisnis. Oleh karena itulah Jepang tidak mau bisnis to bisnis gitu. Karena ini kan hukum alam, ini cerelu. Mana ada di dunia proyek kereta cepat seperti ini, tidak ada. Tapi negara harus berkembang, Bang. Negara harus bergerak ke depan, termasuk dalam hal pilihan moda transportasi. Tidakkah di negara-negara maju itu kereta adalah pilihan yang semakin banyak dipilih ya? Kebetulan ketika tim transisi dulu di mana saya ada di situ, memang kereta itu adalah pilihan yang paling kami ajukan kepada pemerintah pada saat itu. Tidakkah itu bisa bisa dipahami dengan keputusan ini? Jakarta Surabaya. Oke. Jakarta Surabaya. Saya senang kereta cepat. Jakarta Surabaya itu pilih argumen-argumennya itu jelas sekali. Jaraknya 700 km. Ya, kalau dengan kecepatan kereta Jakarta Bandung ini bisa dia 3,5 jam. Net loh, dari pusat kota ke pusat kota Surabaya. Coba kalau Bang Akbar naik pesawat ke Surabaya. Habis setengah hari kan. Ya, ya. Jakarta Ke Cengkareng. bandara Juanda ke tengah kota itu jauh semua. Iya. 3,5 jam. Ini langsung di tengah kota, turun. Langsung di tengah kota. Nggak perlu check in, check out, apa segala macam. Nggak perlu nunggu barang dari conveyor belt itu langsung ditenteng. Katanya nanti akan ada dari Jakarta, Bandung tembus dengan Surabaya juga dalam proyek ini. Nah rutenya jadi salah kan, rute selatan kan. Rute selatan itu tidak visible karena daerah-daerah yang dilaluinya kurang menopang daya beli. Kalau dari Jakarta Surabaya itu kan Jakarta, Cirebon, Semarang udah cukup. Plong sampai Surabaya, Semarang sudah berkembang, Cirebon sudah berkembang sebagai pusat bisnis. Karena ini kalau kereta cepat itu tujuannya bukan wisata. Tujuannya adalah Pergerakan bisnis, manusia. pergerakan pengusaha. Bukan kalau kita naik kereta cepat keluarga habis berapa juta itu kan. Mendingan naik kendaraan pribadi ke Bandung, murah meriah gitu. Nah jadi sekali lagi ini adalah perjalanan bisnis kalau kereta cepat itu. Jadi kalau Bandung kan bukan pusat kota bisnis kan. Kota kuliner, kota pendidikan, ya yang daya belinya mahasiswa Jakarta Bandung barangkali banyak kan. Tapi nggak mungkin dia naik kereta cepat. Bagaimana dengan keputusan pemerintah, Bang, yang akhirnya membiayainya melalui APBN? Oh sebetulnya tadi kan ada pembengkakan. Pembengkakan itu tidak dibiayai oleh APBN, tapi 6 proyek ini, KCIC ini, 75% itu pinjaman. Okay. Dari Bank Pembangunan China, 25% equity. Nah 25% equity itu tadi betul, 60% konsorsium Indonesia, 40% konsorsium China.
Nah 60% konsorsium Indonesia terdiri dari sebelum Kepres ini 38% sahamnya itu dari Wijaya Karya. Ini juga udah salah dari awal kan. Lead konsorsiumnya Wijaya Karya. Kedua PT KAI Kereta Indonesia itu 25%. Kemudian Walini perusahaan perkebunan ngurus kereta kan kacau juga 25%. Jasa Marga 18%. Nah, nggak ada yang bisa store modal. Nah, jadi dana APBN itu adalah untuk mendukung store modal mereka dan tanggung renteng dari kenaikan investasi tadi. Jadi cuma 4,3 triliun. Tapi artinya kan sebetulnya ini proyek pemerintah juga gitu. Yang katanya tadi business to business kan tidak tahan karena ini proyek besar, BUMN kita sudah kebanyakan penugasan. Ini tambahan penugasan kan, nggak kuat. Dan sudah bisa diduga sebelumnya. Jadi yang store modal cuma KAI. Nah KAI uangnya terbatas kan. Walini tidak store modal, PTPN tidak store modal, Jasa Marga tidak store modal, dia store pendapatan dia dari sewa kereta cepat karena menggunakan lahan dia. Jadi desainnya dari awal udah salah. Walini ini adalah perkebunan dimiliki oleh PTPN 8. Pokoknya PTPN saya takut lu salah 8 apa berapa. Iya. PTPN 8 kalau saya tidak salah. Mana punya uang PTPN itu? Mau nggak efisien semua. Beberapa hari yang lalu, Menteri BUMN Pak Erick Thohir duduk di tempat abang di situ, menjelaskan bahwa tak ada pilihan bagi negara kecuali meneruskan proyek ini, karena pada saat beliau masuk di pemerintahan sebagai menteri, itu proyek ini bahkan sudah mencapai 70%. Apa harus saya mangkrakkan? Kalau itu masih 20-30%, ya masih logis. Tapi ini kan sudah di atas 50%, udah menuju 70%. Beliau khawatir, dan itu bisa dipahami juga sebenarnya, bahwa kalau nantinya mangkrak, entar nasibnya sama dengan proyek-proyek lain, dan itu menjadi beban dosa bagi pemerintahan. Apa pendapat abang soal itu? Ada doa yang diajarkan itu, ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Nah kereta cepat ini masuknya udah nggak benar, jadi keluarnya susah. Itulah namanya proyek infrastruktur. Sekali dimulai nggak bisa di stop karena lampi. Besar nggak bisa dibagi-bagi. Proyek itu kalau belum jadi Jakarta sampai Tegal luar, nggak bisa jalan, ada pendapatan nol. Nah ini kan akibat ulah dari pendahulunya yang menginisiatifi proyek kereta cepat tapi bukan bidangnya. Tidak konsultasi dengan Menteri Transportasi. Yang sebetulnya urusan ini Menteri Transportasi kan. Kalau di kita Menteri Perhubungan, salah juga itu kan. Masa Menteri Perhubungan? Menteri Transportasi. Jadi makanya dia tidak ikut groundbreaking Pak Jonan kan. Karena dia tidak setuju. Karena dia tidak setuju dan itu adalah bidangnya. Tapi dalam satu rapat ada Pak Darmin, ada Pak Rizal Ramli, ada Pak Jonan segala macam yang mendukung cuma Rini ngotot. Ini sudah disetujui presiden. Ya yang lainnya terserahlah kalau gitu. Kalau sudah disetujui presiden. Jadi tanggung jawabnya sebetulnya presiden. Nah presiden dibisiki oleh orang-orang seperti Rini jadi rusak. Jadi ada decision making proses yang dilanggar sebetulnya etikanya. Kajiannya tidak jelas gitu.